Halo, balik lagi di channel YouTube gua. Ya, di depan kalian udah ada si Jesse Gesek R150 gua. Nah, ini ada kampas belakang dari Suzuki Gesek R150. Hari ini gua mau tunjukin cara menginstal kampas rem, cara membongkarnya, dan cara menggantinya. Oke, ikutin terus tutorialnya. Buat kalian yang belum subscribe, boleh di-subscribe. Dan buat yang udah subscribe, gua ucapin terima kasih. Oke, lanjut ke tutorialnya. Nah, si Jessinya udah gua pindahin dari sana ke sana biar nanti kita bongkarnya lebih enak. Oh ya, apa aja sih yang dibutuhin buat bongkar kampas rem belakang GSX S150? Yang pertama ada kampas remnya, ada lap atau kain buat nanti kita ganjel di bagian disnya, ada sedikit grease atau gemuk, ada ada obeng minus, sama ada L5. Oke, lanjut ke tutorialnya. Oh ya, mohon maaf kalau nanti ada suara-suara berisik karena gua di rumah juga, ada suara ayam atau suara burung. Oke, lanjut ke tutorialnya. Nah, sekarang kita bongkar. Yang pertama yang kalian perhatiin dari kampas rem belakang Suzuki GSX R150, di sini ada karet nih, yang ini nanti gua kasih gambarnya. Ini tuh dicongkel aja pakai kuku atau pakai obeng minus. Pakai kuku juga bisa sih. Kalian congkel aja. Nah, udah kebuka gini, kita simpen. Nah, di bagian dalamnya itu ada kunci L5. Nanti gua kasih lihat juga gambarnya kalau kurang jelas. Nah, kunci L5 ini kita kendorin berlawanan arah jarum jam. Oke. Kita kendorin aja. Pelan-pelan, ada dratnya di sini. Jangan sampai dratnya itu kegeser sama kunci kita. Kita kan nggak mau jadi selek ya. Nah, buat kalian nih yang belum tahu kenapa sih gue ganti kampas ini, kalian bisa cek video sebelumnya. Gue kasih linknya di deskripsi, oke? Nah, ini kita putar aja. Kalau udah keluar kayak gini, kita tahan di sini. Ini kita putar pelan-pelan, tarik. Nah, ini kan pinnya udah keluar. Ini kita tarik penguncinya, kita simpan. Dan yang bagian depan ini kan ada dua bagian luar sama bagian dalam. Yang bagian luar ini kita tarik, kita goyangin aja pelan-pelan. Nah, ini udah kebuka. Nah, yang bagian dalamnya ini kita jangan buka dulu. Kita ambil lap atau kain yang tadi. Nah, ini buat ganjel di bagian disc brake supaya disc brake-nya ini nggak ada lecet dari si obeng minus ini. Nah, ingat ya, ini jangan dibuka dulu supaya ini tuh nggak goyang ke bagian sini. Ini kita tahan. Nah, ini kita tarik ke sini biar piston dari kalipernya ini bisa ke dalam. Nggak keras kok. Nah, pistonnya udah ke dalam. Kita bisa lihat pistonnya udah ke dalam. Nah, baru kita lepas di bagian yang sini. Ini geser aja ke dalam dikit. Ini tarik. Udah deh, kebuka. Tinggal kita install yang baru. Oke. Gue mau jelasin dulu nih. Ini kan kampas punyanya Honda CB 150. Kemarin gue udah sempat jelasin. Ini kenapa sih gue ganti di Suzuki GSX R150, karena ini tuh bunyi. Jadi ini gue dapet yang KW-nya. Nanti kita coba bandingin sama punya original dari Suzuki GSX R150, oke? Nah, sekarang coba
kita bedain, ini punya Honda CB 150 yang KW-nya. Ini harga 28.000 dan ini punya original Suzuki buat GSX-R 150. Kita coba bongkar dulu. Apaan sih yang beda gitu? Kayak dari segi ukuran sih. Coba gua ambil satu. Dari segi ukuran ini itu nggak beda jauh ya. Dari bentuk ini juga sama. Nampang sini sama. Tapi kalau lihat dari bahannya, ini tuh kayaknya sedikit keras. Kita lihat tuh warnanya, jari warnanya juga beda. Dari bentuknya sih sama ya. Tuh. Dari sininya juga sama. Mungkin bahan ininya nih yang beda. Dari besi-besinya sama. Mesin juga. Di sini ada nomornya. Nomor ini sih beda. Di nomor ini beda. Di besinya ukurannya sama, tapi dari kampas remnya beda. Kita bisa lihat perbedaannya. Kalau yang Suzuki, yang original Suzuki ya, kalau kalian bisa lihat, dia itu lebih ke atas kan ininya. Nah, kalau yang punya CB 150 itu dia lebih kecil penampangnya. Sama kayak yang sebelahnya juga. Nah, sama. Oke, lanjut kita pasang di si Jesse. Oke. Nah, kali ini kita pasang kampas dari original punya Suzuki GSX-R 150. Nah, di sini kan gue punya sedikit grease. Grease-nya ini untuk melumasi bagian yang di sini. Kalau kalian nggak punya grease juga nggak apa-apa sih, nggak pakai grease, tapi alangkah baiknya kalau ada sedikit pelumasan untuk di bagian rel di dalam sana. Tapi diingat, grease-nya ini jangan sampai mengenai bagian bagian brake pad, brake disc, supaya di brake disc-nya ini tidak licin. Oke. Kalian bisa kasih di bagian sini sedikit. Sama yang satu lagi juga sama di bagian sini. Di permukaan yang saling bergesekan. Oke. Nah, ini kita masukin. Masukinnya gampang. Kalian tinggal dorong aja. Ini terbalik. Kalian tinggal dorong. Dorong masuk. Kalau udah mentok gini, berarti udah pas. Dan yang satu lagi kita dorong masuk. Nah, ini udah pas. Kalau udah pas gini, ini kan ada pinnya juga kita kasih lumasan dikit agar pas didorongnya itu agak lebih mudah. Ini kita masukin pinnya. Dan hati-hati di bagian drat ini jangan sampai miring, takutnya nanti malah jadi selek. Kita ambil L5, kita kencengin lagi, pelan-pelan aja puternya. Kita putar. Ini kita tahan aja yang belakang biar mutarnya lebih enak. Nah, kalau udah kencang, ini tutupnya dipasang lagi, jangan sampai kelupaan. Pastikan kencang, tutupnya udah pasang, dan coba kita injak bagian pedalnya sampai terasa keras seperti ini. Nah, ini tuh udah siap dipakai. Oke. Kampas rem belakangnya sudah terinstall dengan baik.
Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video gue. Kalau video ini bermanfaat bisa kalian share ke teman kalian. Dan jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya. Banyak video seru yang menanti. Oke. See you next video. Boom.